Kenapa saya cuma bicara di TikTok ini sekarang? Karena saya lagi reses. Saya lagi ada di Sulawesi. Nanti balik dari Sulawesi saya akan bicara dengan teman-teman saya di DPD juga untuk membahas masalah-masalah seperti ini. Oke? Ini yang nonton 1.000 orang lebih. Saya hanya minta kepada kalian ya, doakan Nikita Mirzani agar dia terbebas dari tuduhan-tuduhan, dari fitnah-fitnah keji orang-orang yang keji. Dan kita doakan semoga anaknya sehat, dan saya juga akan berusaha untuk bisa membantu beliau. Oke? Sampai ketemu lagi, nanti kita bahas lagi soal Nikita Mirzani. Doa kita harus sampaikan secara khusyuk dan sungguh-sungguh. Oke? Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi saya bukan karena pro Nikita Mirzani ya. Dan saya juga tidak punya kepentingan dengan Nikita Mirzani. Bahkan saya tidak pernah ketemu Nikita Mirzani. Tetapi saya melihat proses hukumnya yang perlu kita pantau, yang perlu kita koreksi. Ya. Kita ingin proses hukum itu diterapkan seadil-adilnya. Kita ingin membantu orang-orang yang mencari keadilan. Seperti Nikita Mirzani yang sedang mencari keadilan hari ini. Berikan ruang yang sama. Berikan keadilan. Itu yang menentukan keadilan, kebenaran, salah atau tidak salah adalah hakim itu sendiri. Kenapa harus khawatir? Ya, berikan ruang. Berikan dorongan. Berikan ruang untuk membela diri. Berikan ruang untuk mencari kebenaran. Berikan ruang untuk mencari keadilan. Jangan halangi. Biarkan aja. Kalau misalnya minta ada rekaman diputar di pengadilan, putar aja. Nggak usah dihalang-halangi, putar aja. Yang namanya orang mencari keadilan, itu hanya di depan hakim, di depan pengadilan. Karena hakim adalah tangan Tuhan yang kelihatan di dunia ini. Saya sebagai anggota DPD RI mengapresiasi BPOM yang telah berani mengumumkan kosmetik-kosmetik bermasalah. Kosmetik-kosmetik ilegal. Saya sangat mengapresiasi ini. Tetapi langkah selanjutnya saya meminta agar tidak sekedar rekomendasi penghentian peredaran, tetapi juga harus ada langkah hukum, langkah tegas agar bisa memberikan efek jerah. Kita tidak bisa setengah-setengah dalam urusan ini. Ini urusan yang sangat berbahaya. Urusan konsumsi masyarakat. Urusan perlindungan terhadap konsumen. Kita tidak hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi penghentian produksi, penghentian peredaran, tapi juga rekomendasi untuk melakukan langkah tegas dalam hal ini penegakan hukum untuk memproses siapa saja mafia di balik ini semuanya. Jangan dibiarkan. Karena ini memang selalu menjadi masalah. Ya, saya minta proses hukum ini bisa dilaksanakan secara tegas. Jangan melemah ya. Karena jelas Bapak Presiden Prabowo tidak akan berkompromi dengan mafia. Mafia manapun. Jangankan mafia skincare, mafia kosmetik, mafia beras saja Presiden basmi. Apalagi mafia seperti ini. Sudah cukuplah. Sudah cukup kita memberikan keleluasaan terhadap pengusaha-pengusaha kosmetik ini. Jangan lagi kita biarkan. Harus ada efek jerah. Harus ada langkah hukum. Harus ada penanganan serius. Tidak boleh hanya sebatas rekomendasi agar bisa memberikan efek jerah terhadap mereka-mereka yang mengeruk kekayaan dengan cara membabi buta. Berkaitan dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini benar-benar persidangan terburuk sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Paling buruk. Di dalam persidangan sangat tampak sekali terdakwa tidak diberi ruang terhadap pengadilan. Padahal jelas pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan baik terdakwa maupun pelapor. Semuanya sama di hadapan peradilan. Tetapi kalau saya melihat pengadilan ini benar-benar pengadilan terburuk sepanjang sejarah adanya peradilan di Indonesia. Jelas-jelas, tampak secara jelas tidak memberikan keadilan di dalam persidangan itu sendiri. Menunjukkan benar-benar ingin sekali memenjarakan orang. Tugas JPU itu adalah mempertahankan hukum, bukan menghukum orang. Melindungi hukum, menjaga hukum, bukan berusaha memenjarakan orang. Tampak sekali dalam persidangan itu. Persidangan Nikita Mirzani ini adalah persidangan selebritis. Persidangan yang ditonton jutaan orang. Yang ditonton dengan jutaan manusia yang ada di Indonesia. Ditonton sama anak kecil, ditonton sama remaja, mahasiswa, ibu-ibu. Semua kalangan menonton kalian. Malu kalian, harus malu.
Persidangan apa ini? Kalau memang kalian ingin memenjarakan orang, sudah penjarakan orang. Tidak usah lewat pengadilan. Penjarakan saja. Saya kasihan betul peradilan kita di Indonesia ini. Kok semakin rusak ya? Semakin menyedihkan. Saya mohon ini semua kita benahi bersama-sama. Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi proses peradilan ini. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya berkeinginan agar peradilan ini benar-benar berjalan dengan baik. Berjalan sesuai hukum acara pidana. Jangan seolah-olah tujuannya mau memenjarakan orang. Jangan seperti itu. Ini fatal jadinya. Ini tidak sehat. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, peradilan ini peradilan yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kalian harus malu. Saya sebagai anggota DPD RI bertanggung jawab menjaga marwah hukum. Saya ingin menjaga marwah kejaksaan. Saya ingin menjaga marwah peradilan. Saya ingin menjaga hukum kita. Jangan diperlakukan seperti ini, kasihan. Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Saya memohon dengan sangat hormat, beredarnya rekaman dalam kasus Nikita Mirzani ini harus direspon oleh pihak kepolisian. Ada rekaman yang beredar di masyarakat bahwa kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu sudah diatur. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Rekaman ini didengar luas seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ditangani, ini harus dicek, ini harus dipastikan, harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kepolisian. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kejaksaan. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik peradilan kita di negara ini. Saya mohon Pak, dicek baik-baik. Jangan sampai ini dibiarkan. Jangan dianggap sepele Pak. Hanya persidangan artis. Jangan Pak. Ini persidangan yang diamati seluruh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan Pak. Saya mohon ini dicek Pak. Dicek, ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Apa maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur kepolisian? Apa maksudnya? Dia sudah mengatur coklat, dia sudah mengatur bintang-bintang, dia sudah mengatur kejaksaan, pengadilan. Apa maksudnya Pak? Tolong Pak, ini dicek Pak.